Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zain. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, innama tajibul maktubatu, hanya saja tajibu wajib apa al-maktubatu ay as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, hanya saja salat 5 waktu itu wajib ala muslimin, atas seorang muslim, walau fi mamadho, meskipun keislamannya tadi pada masa yang telah lewat. Artinya dia sudah menjadi murtad. Meskipun dia sudah menjadi murtad, secara hukum dia masih berkewajiban melaksanakan sholat. Buktinya ketika dia nanti tobat kemudian kembali lagi masuk Islam, wajib baginya mengqadai seluruh kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan pada masa murtadnya. Jadi sholat 5 waktu itu wajib atas setiap muslim meskipun keislamannya tadi sudah lewat. Zakarin, baik muslim tadi adalah laki-laki, au ghairihi atau selain laki-laki, perempuan ataupun khunsa. Fala tajibu, maka sholat maktubah itu tidak wajib ala kafirin asliyin, atas kafir asli, wujuba mutolabatin biha minna fid dunya, dengan kewajiban tuntutan sholat dari kita fid dunya, ketika di dunia. Ketika di dunia kita tidak wajib menuntut kafir asli untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Li adami sihhatiha minhu, karena tidak sahnya sholat minhu dari kafir asli. Lakin akan tetapi tajibu, sholat 5 waktu tadi itu wajib alaihi, atas kafir asli, wujuba mu'aqabatin alaiha fil akhirah, yaitu dengan kewajiban siksaan atas meninggalkan sholat di akhirat nanti. Jadi memang orang kafir asli ketika di dunia dia tidak dituntut mengerjakan sholat, akan tetapi nanti di akhirat dia akan disiksa karena dia meninggalkan sholat. Kenapa? Litamakunihi, karena mampunya kafir asli tadi min fi'liha, dari mengerjakan sholat bil Islam, dengan cara masuk Islam. Nah, karena sholat maktubah, sholat 5 waktu itu tidak wajib atas kafir asli, fala qada'a alaihi, maka tidak ada kewajiban qada' alaihi atas kafir asli idza aslama, ketika dia masuk Islam. Fa idza aslama, maka apabila orang kafir asli tadi itu masuk Islam, uthiba, maka dia akan diberi pahala alama, atas apa saja fa'alahu, yang dia telah kerjakan, minal qurabi, daripada ibadah-ibadah, allati, yang la tahtaju, yang ibadah tadi itu tidak butuh ila niyatin, kepada niat. Seperti apa? Kasodakotin, seperti sedekah, wasilatin, dan menyambung tali silaturahim, wa itqin, dan memerdekakan budak. Wa tajibu, dan wajib sholat maktubah tadi, sholat 5 waktu tadi itu wajib alal murtadi, atas murtad. Nah, karena sholat maktubah itu wajib atas murtad, fayaqdiha idza aslama, maka orang murtad tadi itu mengqadai sholat maktubah idza aslama, ketika dia masuk Islam.
hatta zamanal junun, bahkan pada masa gilanya. Nah, kenapa pada masa gilanya orang yang murtad dia juga harus mengqadai salatnya? Alasannya taghlidzan alaihi, karena untuk memberatkan alaihi atas orang yang murtad. Kemudian wali annahu, karena sesungguhnya orang yang murtad itu iltazamaha, dia telah melazimi kewajiban sholat 5 waktu bil Islam dengan sebab keislamannya kemarin. Maka fala tasqutu, maka sholat 5 waktu, sholat maktubah itu tidak gugur anhu dari murtad. Bil juhud, dengan sebab murtad tadi mengingkari kewajiban sholat. Kahaqil adamiyyi, seperti haknya anak Adam. Jadi kewajiban orang murtad di dalam mengqadai sholat yang telah dia tinggalkan pada masa murtadnya itu seperti haknya anak Adam. Jadi misalnya kita punya hutang sama orang lain, kemudian kita mengingkari hutang tersebut. Apakah dengan kita mengingkari hutang tersebut, tanggungan hutang kita itu menjadi gugur? Jawabannya enggak. Hutang tersebut masih menjadi tanggung jawab kita. Begitu juga kewajiban sholat. Apakah dengan kita mengingkari kewajiban sholat tersebut gugur daripada kita? Jawabannya enggak. Begitu juga orang yang murtad. Meskipun dia mengingkari kewajiban sholat masih melekat, masih menjadi tanggung jawab orang yang murtad tadi. Bi khilafi zamanil haid wa nifas fiha, berbeda pada masa haid dan nifas fiha ketika murtad. Fala tuqda, maka sholat 5 waktu, sholat maktubah itu tidak diqodoi fi dzalika, pada masa haid dan nifas. Mukallafin, jadi sholat 5 waktu tadi itu wajib atas setiap muslim mukallafin, yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Ai balighin, orang yang telah mencapai usia balik, akilin, dan orang tadi berakal, salimil hawasi, sehat panca indranya, balagot dakwatu, dan seruan Islam sampai kepadanya. Jadi yang dimaksud mukallaf itu adalah balik, akil, berakal, selamat, sehat panca indranya, dan seruan Islam, dakwah Islam telah sampai kepadanya. Itu yang disebut dengan mukallaf. Fala tajibu, maka karena definisi mukallaf tadi seperti ini, fala tajibu, maka tidak wajib sholat maktubah ala sobiyin, atas anak kecil. Sholat maktubah tidak wajib atas anak kecil. Wala ala majnunin, dan sholat maktubah juga tidak wajib atas orang gila. Lam yata'adda bisa babi jununihi, yang dia tidak teledor dengan sebab kegilaannya. Jadi kalau sebab gilanya seorang tadi itu bukan karena keteledorannya dia, maka sholat tidak wajib atasnya. Akan tapi kalau sebab gilanya dia itu karena keteledorannya, maka wajib baginya mengqadai sholat yang dia tinggalkan pada masa gilanya ketika nanti dia sudah sadar dari gilanya. Nah, contoh gila yang bukan karena keteledoran itu adalah kaman, seperti orang wasaba, yang dia meloncat, wasbatan, dengan lompatan, lam yarid, yang tidak datang, biha, dengan sebab lompatan tadi, zawalu aklihi, hilangnya akalnya. Misalnya seorang hanya melakukan lompat-lompat kecil saja, tidak sengaja dia terpleset, kemudian dia jatuh.
Kemudian karena kepalanya terbentur sesuatu, maka dia menjadi gila. Maka karena gilanya orang ini bukan karena keteledorannya, bukan karena ada unsur kesengajaan, maka dia tidak wajib mengqadai sholatnya ketika nanti dia sudah sadar dari gilanya. Wala ala sakron, dan sholat tadi, sholat maktubah itu tidak wajib atas orang yang mabuk. Bi ghairi mu'thimin, tapi mabuknya tadi itu bi ghairi mu'thimin, mabuk yang bukan perbuatan dosa. Artinya mabuknya tadi bukan karena sengaja. Kalau mabuknya tadi sengaja, sholat yang dia tinggalkan maka tetap menjadi kewajibannya. Nah, kenapa sholat tadi itu tidak wajib atas anak kecil, orang gila, dan orang mabuk? Karena li'adami taklifihim, karena tidak mukallafnya mereka. Artinya mereka tidak terkena beban syariat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalathin, pena diangkat dari 3 orang. Yang pertama anin naim, dari orang yang tidur, hatta yastayqidha, sampai dia bangun. Wa anis sobi, dan daripada anak kecil, hatta yakbaro, sampai dia dewasa, maksudnya sampai dia usia balik. Bi fathil ba, dengan dibaca fathah ba-nya, yakbaro. Wa anil majnun, dan pena tadi diangkat dari orang gila, hatta yaqila, sampai dia berakal, au yufiqo, atau sampai dia sadar daripada gilanya. Rawahu Ibnu Majah wal Hakimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim. Jadi yang dimaksud dengan kolam di sini adalah qalamut taklif, artinya beban kewajiban syariat atau taklif itu diangkat dari mereka 3 orang tadi, anak kecil, orang gila, dan orang tidur, orang yang sedang tidur. Wa man nasya'a bisyahiki jabalin, dan siapa yang tumbuh, yang hidup di pucuk gunung, walam tablughu, dan tidak sampai kepadanya dakwatul Islam, seruan Islam, ajakan Islam tidak sampai kepadanya, maka orang tadi itu ghairu mukallafin bisyai'in. Maka orang tadi tidak terkena beban syariat bisyai'in sama sekali. Wakada, begitu juga man khuliqa a'ma asamma, begitu juga orang yang tercipta atau terlahir dalam kondisi buta dan tuli, dia yang tidak bisa melihat, dia dan nggak bisa mendengar. Diajak bicara nggak nyambung karena nggak bisa mendengar, dikasih isyarat dia nggak nyambung juga karena tidak bisa melihat. Fa innahu, sesungguhnya dia orang yang tercipta buta dan tuli itu ghairu mukallafin bisya', dia juga bukanlah orang yang terkena beban syariat bisyai'in sama sekali. Karena la tariqa lahu, karena tidak ada cara lahu bagi orang yang terlahir buta dan tuli tadi, tidak ada cara baginya ilal ilmi bidzalika, untuk mengetahui seruan dakwah Islam. Walau kana natiqan, meskipun dia bisa berbicara. Kenapa? Li'anna nutqa, karena sesungguhnya berbicara, bimujarradihi, hanya sekedar bisa berbicara, la yakunu tariqan lima'rifatil ahkami syar'iyyah, hanya sekedar bicara, bicara tadi bukanlah cara untuk bisa mengetahui hukum-hukum syariat. Bi khilafi man tara'a alaihi dzalika ba'dal ma'rifah fa innahu mukallaf. Berbeda dengan orang tara'a yang baru datang kepadanya dzalika, penyakit buta dan tuli tadi, datangnya tadi ba'dal ma'rifah, setelah dia tahu tentang seruan dakwah Islam. Fa innahu, sesungguhnya dia itu mukallafun, dia adalah orang yang terkena beban syariat.
Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.